Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukur Rahman. Di sini saya akan memimpin presentasi dari kelompok 10, yaitu motivasi kompetensi dan kinerja, yang beranggota Nabilatul Amiratul, Siti Mahfufa, Muhammad Syukur Rahman, dan Nining Mulyati. Untuk dimulai membaca presentasinya, Pak Nabil, Mbak Fufa. Motivasi. Oh iya. Jadi langsung saya lanjutkan aja. Jadi motivasi. Pengertian dari motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Tingginya motivasi tersebut akan mengubah perilakunya untuk menggapai cita-cita dan menjalani hidup dengan lebih baik. Oleh karena itu, setiap orang sangat membutuhkan motivasi untuk dirinya sendiri. Hal ini agar Anda tidak mudah putus asa dan merasa down, serta dapat cepat bangkit saat mengalami kegagalan. Teori motivasi. Motivasi juga mempunyai teori-teori yang latar belakanginya. Ada beberapa teori motivasi yang terkenal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada teori Maslow, yang kedua ada teori keadilan, yang ketiga ada teori harapan, yang keempat ada teori motivasi prestasi. Yang kedua ada jenis-jenis motivasi. Motivasi dibagi menjadi dua jenis. Lalu apa sajakah jenis-jenis motivasi tersebut? Jadi ada dua. Yang pertama ada motivasi internal dan yang kedua ada motivasi eksternal. Fungsi dan tujuan dari motivasi. Yang pertama, menentukan arah langkah. Motivasi akan dapat menuntun Anda dalam menentukan langkah dalam hidup, baik seperti cita-cita yang akan dicapai, prestasi yang akan didapatkan, maupun segala hal yang Anda inginkan. Motivasi inilah yang akan menggerakkan Anda untuk selalu melakukan hal-hal terbaik dalam hidup, sehingga motivasi juga dapat menentukan kesuksesan Anda dalam hidup. Yang kedua, ada menentukan keputusan tindakan. Saat menjalani kehidupan, tentu akan banyak tindakan-tindakan yang diambil, baik yang beresiko kecil hingga besar. Tujuan dalam motivasi itu sendiri adalah untuk menentukan setiap tindakan yang diambil. Apakah suatu keputusan dalam mengambil tindakan sudah tepat, bagaimana dampak dan resiko ke depannya, itu semua tergantung motivasi yang ada di dalam diri Anda. Jadi, kembangkan motivasi Anda dengan baik, agar segala keputusan memberikan dampak baik dalam kehidupan. Yang ketiga ada menyeleksi perbuatan. Melalui motivasi, Anda akan dapat menentukan berbagai perbuatan yang perlu dan tidak perlu. Artinya, Anda akan mampu menentukan perbuatan yang mampu memberikan hasil baik ke depannya. Anda pun akan mampu berbuat dengan resiko yang paling kecil. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Nabila. Ya, kemudian di sini ada kompetensi. Kompetensi adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu, sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Pendapat lain mengatakan arti kompetensi adalah suatu keterampilan, pengetahuan, sikap dasar, dan nilai yang terdapat dalam diri seseorang yang tercermin dari kemampuan berpikir dan bertindak secara konsisten. Dengan kata lain, kompetensi tidak hanya tentang pengetahuan atau kemampuan seseorang, namun kemauan melakukan apa yang diketahui sehingga menghasilkan manfaat. Kompetensi menurut para ahli, yaitu Stephen Robin, dijelaskan kompetensi adalah suatu kemampuan
ability atau kapasitas. Mohon maaf, Mas Rihab, sebelumnya. Oh ya, maaf. Ya. Stephen Robin mengatakan kompetensi adalah suatu kemampuan atau kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan di mana kemampuan tersebut ditentukan oleh faktor intelektual dan fisik. Kemudian ada Van Looy, Van der Donk, dan Gemmel. Menurut mereka, kompetensi adalah suatu karakteristik manusia yang berhubungan dengan efektivitas performa yang dapat dilihat dari perilaku, cara berpikir, dan gaya bertindak. Kemudian ada Sedarmayanti. Pengertian kompetensi menurut Sedarmayanti adalah suatu karakteristik yang mendasari seseorang dan berhubungan dengan efektivitas kinerja individu dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian ada Anwar Prabu Mangkunegara. Menurut Mangkunegara, pengertian kompetensi adalah suatu faktor mendasar yang ada pada seseorang yang memiliki kemampuan lebih dan membuatnya berbeda dengan orang lain dengan kemampuan rata-rata. Next. Jenis kompetensi menurut para ahli ada Dan Lille Spencer dan Matthew Lily Spencer. Menurut Dan Lily Spencer dan Matthew Lily Spencer, kompetensi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kompetensi dasar dan kompetensi pembeda. Kompetensi dasar yaitu karakter utama yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melakukan tugas-tugas dalam pekerjaannya, misalnya kemampuan membaca, menulis, dan lain-lain. Kompetensi pembeda yaitu berbagai faktor yang membedakan individu yang kinerjanya tinggi dengan individu yang kinerjanya rendah. Kemudian ada Charles E. Johnson. Seperti yang dijelaskan, menurut Charles E. Johnson, kompetensi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu personal kompetensi, profesional kompetensi, dan sosial kompetensi. Ketiga, Kunandar. Dalam bukunya, Kunandar menyebutkan bahwa kompetensi dapat dibagi menjadi dapat menjadi 5 jenis, yaitu kompetensi intelektual, kompetensi fisik, kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan yang kelima, kompetensi spiritual. Dan manfaat kompetensi ada 6. Yang pertama, memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, kompetensi individu dapat digunakan sebagai alat seleksi tenaga kerja yang potensial. Ketiga, kecakapan tenaga kerja akan memaksimalkan produktivitas perusahaan. Keempat, kecakapan atau kompetensi tenaga kerja dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan sistem remunerasi. Kelima, kompetensi dapat membantu perusahaan untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Keenam, kompetensi dapat memudahkan perusahaan dalam menyelesaikan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Next. Kemudian ada kinerja yang akan dijelaskan oleh Mbak Nining Mulyati. Halo. Iya, halo. Lanjut, kinerja. Kinerja dalam dunia usaha perusahaan memerlukan kinerja tinggi. Pada saat yang bersamaan pula, karyawan memerlukan umpan balik atas hasil kerja mereka sebagai panduan bagi perilaku mereka di masa yang akan datang. Berbicara tentang kinerja, erat kaitannya dengan suatu pendapat bahwa untuk mengetahui hasil kinerja yang dicapai
dalam suatu perusahaan, maka hal pertama yang harus dilakukan pimpinan adalah melaksanakan penilaian kinerja. Definisi kinerja. Apa itu ya? Definisi kinerja Mangkunegara, Handoko, As'ad, sama Whitmore. Lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Pertama, faktor personal atau individu. Kedua, faktor kepemimpinan. Ketiga, faktor tim. Keempat, faktor sistem. Kelima, faktor kontekstual atau situasional. Unsur penilaian kinerja. Pertama, prestasi. Kedua, kedisiplinan. Ketiga, kreativitas. Empat, kerjasama. 5, kecakapan. 6, tanggung jawab. Dimensi kinerja. Quality of output, quantity of output, time at work, comparison with others' work. Lanjut. Sudah toh? Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan materi tentang motivasi, kompetisi, dan kinerja. Di sini saya sebagai moderator akan membuka sesi pertanyaan, yaitu 4 pertanyaan. Saya Mas. Saya Hap. Siapa itu? Siapa? Edwin Hap. Saya Mas. Indah. Bentar siapa ya? Ayo. Edwin ya. Edwin, ya ayo. Saya mau nanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Edwin Arjanto. Saya mau nanya, jelaskan dari masing-masing teori motivasi. Apa jelaskan? Jelaskan dari masing-masing teori motivasi. Oh ya. Yang kedua, ada lagi? Saya Mas. Siapa? Indah. Ahmad Zaid. Indah. Iya. Iya, apa Indah? Baik, tadi kan dijelaskan bahwa ada dimensi kerja. Tadi cuma disebutkan ada 4 dimensi. Bisa dijelaskan dari keempat dimensi tersebut. Terima kasih. Maaf, putus apa? Dimensi. Salah ini foto logo atau Penjelasan Dari dimensi kerja. yang ketiga, ada lagi? Saya Mas. Siapa itu? Ahmad Zainuri. Iya. Iya, apa? Monggo Mas. Saya ingin tahu mengenai strategi untuk meningkatkan motivasi seseorang dalam bekerja. Bisa dengar, Mas? Apa Mas, putus? Putus-putus ya? Iya, mohon diulangi lagi. Ya. Maaf. Saya mau bertanya tentang strategi. Kok putus-putus ya? Kelas kok. Tak tulis di chat dulu, Mas. Iya, silahkan. Dicat aja Mas kalau putus-putus.
Ada lagi pertanyaan yang ingin bertanya? Udah ada di chat ya pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ada lagi masih satu pertanyaan dari teman-teman yang mau bertanya. Motivasi. Oke, Mas Nahrul, terima kasih atas pertanyaannya. Saya tanya Mas, tapi lewat chat. Ya udah. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari Mas Edwin, jelaskan teori motivasi. Teori motivasi. Itu, mohon maaf Mas Edwin, itu menurut apa deh namanya? Para ahli kah? Iya, menurut para ahli. Baik, saya akan menjelaskan. Baik, Mas Edwin akan menjelaskan apa itu teori motivasi menurut para ahli. Yang pertama ada teori Maslow. Teori Maslow beranggapan bahwa individu akan mempunyai perilaku untuk mendorong kehidupannya. Dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidup, individu cenderung akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pertamanya. Kemudian dia akan memenuhi kebutuhan kedua, ketiga, dan seterusnya. Hal tersebut akan terus terjadi untuk memenuhi prioritas dalam hidupnya. Yang kedua, ada teori keadilan. Teori ini telah dikembangkan oleh Adam Smith. Ia mengemukakan bahwa dalam teorinya ini terdapat 4 komponen utama, yaitu outcome, input, equity, inequity, dan comparison person. Kemudian yang ketiga, teori harapan. Seperti namanya, teori ini dikembangkan berdasarkan harapan individu untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya. Sehingga individu yang memiliki harapan pasti akan bekerja keras untuk mewujudkannya. Yang keempat, ada teori motivasi prestasi. Teori ini ditemukan dan dikembangkan oleh Hasibuan. Ia mengungkapkan bahwa di dalam diri seorang karyawan pastilah memiliki energi potensial. Energi potensial tersebut dapat dikeluarkan oleh setiap individu berdasarkan besarnya dorongan yang ada di dalam dirinya, sehingga energi tersebut dapat menghasilkan harapan, prestasi, juga keberhasilan dalam menjalani pekerjaan. Lanjut. Oh. Apa ini? Ya, Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Indah tentang dimensi kinerja. Nah, dimensi kinerja itu kan ada 4. Mbak Indah minta dijelaskan ya. Yang pertama ada quality of output. Kinerja seseorang dinyatakan baik apabila kualitas output yang dihasilkan lebih baik atau paling tidak sama dengan target yang telah ditentukan. Yang kedua, quantity of output. Kinerja seseorang diukur dari
jumlah output yang dihasilkan. Seseorang dinyatakan mempunyai kinerja yang baik apabila jumlah atau kuantitas output yang dicapai dapat melebihi atau paling tidak sama dengan target yang telah ditentukan dengan tidak mengabaikan kualitas output tersebut. Yang ketiga ada time at work. Dimensi waktu juga menjadi pertimbangan di dalam mengukur kinerja seseorang dengan tidak mengabaikan kualitas dan kuantitas output yang harus dicapai. Nah, yang terakhir ada cooperation with others work. Jadi kinerja juga dinilai dari kemampuan seseorang individu untuk tetap bersifat kooperatif dengan pekerja lain yang juga harus menyelesaikan tugasnya masing-masing. Terima kasih. Bagaimana Mbak Indah, sudah jelas? Iya, sudah. Baik, terima kasih dari Mbak Fufa atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari Mas Zanuri. Apa itu strategi untuk menekan motivasi dalam bekerja? Yaitu ada 10 cara untuk menekan motivasi kerja. Yaitu berikan inspirasi. Semua pemimpin yang hebat mampu untuk menginspirasi tim dan pimpinannya. Berikan pandangan jauh ke depan mengenai bisnis dan perusahaan yang bisa dicapai dengan berkaca terhadap usaha bisnis dan bisnisnya. Yang kedua, yaitu berikan kesempatan. Ada banyak anggapan bahwa akan menghambat kreativitas dan membunuh motivasi. Oleh karenanya, diberikan karyawan ada kesempatan kekuatan untuk mewujudkan diri mereka. Yang ketiga, yaitu tetapkan tujuan. Semua orang membutuhkan tujuan pribadi agar mampu kompetensi dalam menjalankan suatu demi mencapai tujuan itu. Yang keempat yaitu jangan terlalu mengkritik kesalahan. Tidak semua kesalahan yang sama, kecerobohan dan kelalaian memang perlu segera diatasi. Namun jika kesalahan tersebut terjadi setelah kalian sudah bekerja keras, maka pujilah usaha mereka. Yang kelima, berikan penghargaan walaupun sederhana, namun cara ini harus dilakukan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa satu hal yang terbaik dapat Anda lakukan terhadap karyawan adalah mengenali usaha mereka dengan mengatakan terima kasih ketika melakukan sesuatu yang baik. Yang keenam adalah berikan feedback yang membangun. Karyawan membutuhkan feedback positif untuk merasa termotivasi. Namun mereka juga membutuhkan feedback negatif yang disampaikan seorang secara konstruktif karena ini akan menunjukkan bahwa Anda peduli terhadap mereka. Yang ketujuh adalah sampaikan perkembangan bisnis. Ciptakan rasa urgensi yang lebih besar kepada karyawan dengan cara memberikan informasi mengenai perkembangan bisnis, khususnya aspek keuangan. Yang ke-8 itu berikan reward bagi karyawan berprestasi. Adalah coba untuk memberikan bonus dan keuntungan perusahaan bagi karyawan atau mereka. Dengan demikian mereka akan terus termotivasi untuk semakin bekerja keras. Yang ke-9 ada jangan biarkan karyawan bekerja di luar kemampuan. Jangan terlalu memberikan atau memaksakan suatu pekerjaan kepada mereka yang tidak sanggup, baik dalam hal jam kerja atau bobot pekerjaan. 10. Berikan perhatian. Karyawan perlu untuk merasa penting. Mereka harus tahu bahwa posisi dan hasil pekerjaan mereka dibutuhkan oleh perusahaan. Dan pastikan manajer senior dan CEO memberikan perhatian pribadi kepada karyawan. Terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, Mas Andi sudah difahami? Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Paham. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan keempat dari Nahrul. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kompetensi intelektual, fisik, dan pribadi. Silakan Mbak Nining jawab. Ya, saya akan menjawab. Pertanyaan dari Nahrul Irfan, jelaskan apa yang dimaksud dengan kompetensi intelektual, fisik, dan pribadi. Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam
tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang. Kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Masalah individu dalam sebagian besar masyarakat menempatkan kecerdasan dan untuk alasan yang tepat pada nilai yang tinggi dalam suatu kelompok. Kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Penelitian terhadap berbagai persyaratan yang dibutuhkan dalam ratusan pekerjaan telah mengidentifikasi 9 kemampuan dasar yang tercakup. Apa lagi tuh? Baik, terima kasih dari Mbak Nining. Ya. Gimana Mas Narul? Ya. Sudah jelas dari Mbak Nining? Mas ya, dilanjutkan saja soalnya tadi Mas Narul katanya itu sinyal agak error. Oh ya ya. Jaringannya mungkin. Oh ya. Terima kasih dari semua kelompok dan teman-teman yang memperhatikan presentasi kelompok 10. Di sini saya sebagai moderator akan mengakhiri dari presentasi ini. Mohon maaf jika ada ya, sudah ini? Sudah, Pak. Oke, terima kasih kelompok 10 yang sudah membahas tentang manajemen kinerja tadi ya. Iya, Pak. Jadi memang di dalam manajemen publik itu salah satunya adalah membahas tentang manajemen kinerja dalam konteks baik secara personal ataupun secara organisatoris, sehingga kompetensi kinerja itu menjadi penting di dalam proses pengembangan organisasi. Jadi kalau teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara semua ingin menjadi bagian dari pengembangan sebuah organisasi nanti ketika sudah bekerja, maka kompetensi itu menjadi suatu hal yang mutlak harus dimiliki. Maka di beberapa lembaga-lembaga publik yang bermuara dari lembaga-lembaga privat, bahwa pengelolaan sumber daya manusia itu menjadi sangat penting. Kemarin kita juga sudah membahas tentang New Public Management, itu mengubah pola pikir dan mindset dari organisasi publik, dari yang semula misalnya konvensional, sekarang sudah mulai banyak mengubah sistem dan pola rekrutmennya, pola pengembangannya, sampai kepada pola promosi dan hal lain yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, yaitu berbicara tentang kompetensi. Karena kompetensi itu menjadi salah satu kontrol penting di dalam pengelolaan organisasi. Teknologi informasi itu adalah tools atau alat untuk mempermudah, untuk memperbaiki, untuk meningkatkan kualitas, dan seterusnya. Tetapi kontrol penting di dalam pengelolaan administrasi, pengelolaan teknologi itu adalah sumber daya manusia yang kompeten di dalam bidang ilmu dan pekerjaannya masing-masing. Maka banyak konsep-konsep dan teori-teori manajemen yang masih relevan untuk dibangun atau untuk dikembangkan di dalam organisasi-organisasi publik. Misalnya contoh, menempatkan seseorang pada porsi dan kemampuannya itu adalah sangat penting
di dalam sebuah organisasi. Kalau bidang hukum, maka tempatkan ia di bidang hukumnya atau di lembaga yang menjalankan aspek-aspek hukum. Kalau ia memiliki kompetensi di bidang administrasi publik, maka berilah kepercayaan ia di bidang itu. Kalau ia misalnya mampu di bidang ekonomi, maka berilah kepercayaan itu di bidang ekonomi dan seterusnya. Sehingga kemampuan seseorang itu akan mempengaruhi praktik-praktik kinerja dari seseorang itu. Kinerja dari seseorang atau pegawai atau dari aparatur itu akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Maka kinerja organisasi itu tentu harus dimiliki dengan kompetensi sumber daya manusia yang juga memiliki kinerja yang baik. Sehingga organisasinya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, pelayanannya prima, kemudian sistemnya baik, birokrasinya tidak terlalu ribet, bisa dipermudah, dan seterusnya. Itu juga berangkat dari aspek kinerja atau kompetensi dari kinerja. Kompetensi kinerja itu bisa bersifat secara personal yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing, yang itu biasanya dibuktikan dengan aspek intelektualitasnya atau keilmuannya yang menjadikan seseorang itu kompeten di dalam bidang itu, yang itu harus dihadapkan dengan aspek pekerjaan yang juga berkaitan dengan bidang ilmunya. Kalau seseorang sudah diberikan pekerjaan sesuai dengan bidang ilmunya, maka insya Allah ia akan merasa nyaman di dalam pekerjaan itu dan akan menyelesaikan pekerjaan itu secara baik. Sehingga pengelolaan sumber daya manusia itu menjadi sangat penting dan vital hari ini untuk pengembangan sebuah organisasi publik. Karena yang mengatur manajemen publik atau manajemen kinerja juga aparatur atau sumber daya manusia yang memiliki kompetensi masing-masing sesuai dengan bidang kompetensinya. Kira-kira itu tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Walaupun ini tadi dikaitkan dengan aspek motivasi, karena semua berangkat dari nilai-nilai motivasi yang terbangun di dalam aparatur sipil negara itu sendiri. Jadi motivasi itu, kalau dari teorinya Maslow misalnya, ya ada 3 hal itu. Kebutuhan dasar, dan seterusnya itu menjadi penting. Kalau itu sudah dipenuhi dengan baik, sandang, pakan, sandang, pangannya misalnya sudah dipenuhi dengan baik, maka seseorang itu akan bekerja dengan baik. Tetapi tentu harus diikuti dengan aspek kompetensi atau bidang keilmuan yang mumpuni, sehingga tidak cukup misalnya diberikan gaji yang banyak, kemudian diberikan fasilitas yang mewah misalnya, tetapi kalau tidak diikuti oleh kompetensi yang baik, ya teori motivasi itu tidak berdiri sendiri. Harus diikuti oleh aspek lain yang memungkinkan untuk bisa menjadi aparatur yang lebih baik, yang berkualitas. Kira-kira itu. Wa'alaikum minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.